Suasana rumah mereka terasa sangat berat. Nur sudah sejak subuh menyiapkan barang yang akan dibawa Fadli untuk merantau. Fad, aku masih nggak percaya kalau hari ini kau benar-benar berangkat. Rasanya cepet banget ya waktu jalan. Padahal baru kemarin loh kita ngobrol rencana ini. Sayang, aku juga sebenarnya berat ninggalin kamu sendirian di rumah. Tapi gimana lagi? Keadaan kita sekarang yang maksa aku buat cari jalan. Biar kebutuhan kita bisa tercukupi. Aku ngerti kok. Cuma aku takut nanti kesepian di rumah. Soalnya tiap malam cerita sama kamu. Lu kalau capek. Sekarang sendirian. Aku janji nanti bakal sering-sering nelpon kamu. Ya pada kesempatan aku pasti kabarin. Biar kamu nggak merasa sendirian di sini. Tapi kamu jangan lupa ya. Aku bener-bener butuh dengar suara kamu tiap hari. Kalau enggak aku sedih ntar. Kirim keadaan kamu di sana. Iya Nur, aku tahu kamu orangnya gampang kepikiran. Yang penting kamu di sini bisa jaga diri dan tetap semangat ya. Kamu jangan lupa makan teratur. Jangan terlalu mikirin kerjaan sampai lupa kesehatan. Aku di sini khawatir kalau kamu gak jaga diri. Tenang aja, aku nggak mau bikin kamu susah hati. Aku pasti jaga kesehatan. Apalagi aku harus kuat buat bisa kirim rezeki kamu. Semoga jarak kita gak renggang ya. Aku sayang banget sama kamu. Kalau tiba-tiba aku kangen terus nyusul gimana? Kalau kangen ya telepon aja. Sekarang kan gampang. Aku bakal usahain angkat. Paling kalau lagi sibuk kerja aja, aku telat bales. Dia jangan bohong-bohong di antara kita. Aku pengennya kamu selalu terbuka meski kita jauh. Aku janji aku gak bakal macem-macem. Aku cuma fokus kerja dan ingat kamu di rumah. Sebelum aku pergi, aku pengen kamu bisa lepasin aku dengan doa yang tulus. Itu yang bikin aku semangat di sana. Aku pasti doain kamu. Semoga selalu dilindungi, semoga dimudahkan rezekinya. Aku gak janji kalau tiap malam aku gak nangis. Iya, asal jangan bikin kamu sakit. Aku gak ada di samping kamu buat nenangin. Jadi kamu harus kuat ya. Pat, kamu benar-benar yakin ya ini jalan terakhir? Ada cara lain selain merantau gitu? Iya Nur, aku udah mikir panjang. Kalau tetap di sini kerjaanku nggak cukup buat kita. Merantau ini pilihan terbaik, walau berat buat kita berdua. Ya udahlah, kalau ini yang terbaik, aku bisa ikhlas saja. Meski hati aku rasanya gak enak. Aku yakin kalau kita sama-sama kuat, nanti hasilnya bisa bikin kita bahagia bareng. Kalau suatu hari nanti kamu udah pulang, aku janji bakal nyambut kamu dengan bangga. Aku tunggu hari itu datang. Aku janji aku bakal kerja keras biar bisa cepet pulang ke kamu, ke rumah kita. Aku pergi ya. Keesokan harinya, Nur ke warung Mila untuk membeli sayur. Nur, pagi-pagi banget udah kesini. Biasanya kamu agak siangan. Ada yang mau dimasak khusus hari ini? Enggak juga, Lemil. Aku cuma mau beli sayur bening sama tempe. Soalnya masakannya itu kesukaan Fadli. Kalau dia udah berangkat kemarin, tapi rasanya aku masih pengen nyiapin makanannya. Aduh Nur, aku jadi ikut sedih dengernya. Kemarin aku denger sih, kalau Fadli udah berangkat merantau. Ya, keadaan ekonomi kita malah lagi susah. Jadi satu-satunya cara, ya Fadli merantau buat kebutuhan sehari-hari kita. Kamu kuat banget ya Nur. Aku loh kalau ditinggal suamiku, sanggup kayaknya. Tiap hari kepikiran terus. Apalagi kalau hubungan kalian kan deket banget. Jujur aja Mil, aku gak sekuat yang kamu pikir kok. Malam aja, aku hampir gak bisa tidur. Tiap kali merem yang ada cuma wajah Fadli. Aku bahkan udah kangen lagi loh ini. Setelah baru kemarin dia pergi. Ya ampun, wajar kok. Mia juga udah terbiasa sama pasangan. Tiba-tiba rumah jadi kosong. Pasti aneh rasanya. Iya, biasanya tiap pagi aku bisa bercanda sama dia. Karena rasanya rumah sunyi banget. Tapi kamu jangan larut ya dalam kesedihan. Kasian juga kalau kesehatan kamu drop. Fadli pasti juga gak mau kamu sakit gara-gara mikirin dia. Aku mau nelpon dia nanti ya, biar hati aku agak tenang. Mungkin dengan suaranya aja aku gak ngerasa sendirian. Bagus itu, jangan dipendam sendiri. Komunikasi itu penting banget loh. Apalagi kalau lagi pisah jarak kayak gini. Kalau ada masalah kecil pun bisa dibicarain. Iya, aku udah minta dia jangan sampai bohong loh dan nutupin apapun biar aku gak makin khawatir. Nah iya, kunci hubungan kan di situ. Jujur dan saling percaya. Kalau enggak, nanti malah gampang goyah kalau ada RD gini. Aku berusaha percaya kok. Cuma kadang rasa takut itu muncul. Takut dia terlalu sibuk, terus lupa sama aku. Atau takut kalau dia sakit dan gak cerita. Yang penting jangan kebawa pikiran.
Kalau kamu percaya sama dia, rasa cemas itu pasti lama-lama bisa kamu kendaliin. Kadang aku iri Mil lihat kamu. Suami kamu tiap hari makan di rumah, bisa bareng terus kalian. Aku ngerasa sendiri banget sekarang. Jangan gitu Nur, tiap rumah tangga ada aja ujiannya masing-masing. Ini bagian dari jalan kamu sama Fadli. Kalau kalian bisa lewatin, insya Allah kedepannya makin kuat. Aku selalu berdoa, dia dilindungi di sana, rezekinya lancar, dan bisa cepat pulang. Aminin aja Nur. Doa istri itu manjur banget loh. Jangan pernah berhenti ya. Kalau kamu ikhlas ngelepas dia pergi kerja, pasti hasilnya nanti baik buat kamu berdua. Kalau aku lagi sedih kayak gini, boleh aku main kesini sekedar cerita. Aku butuh teman ngobrol dan gak terlalu kepikiran. Itu aja boleh, jangan sungkan. Kapan kamu pengen cerita, datang aja. Aku selalu ada kok buat dengerin kamu. Makasih banyak ya Mil, aku terbantu banget perhatian kamu. Udah ya gak ngerasa sendirian. Ya sama-sama, kita kan tetangga. Udah kayak saudara juga. Kalau ada apa-apa jangan dipendem, bilang aja. Insya Allah siapa bantu sebiasanya. Yaudah sekarang aku beli sayurnya deh. Malam itu, setelah selesai makan malam, Nur menelepon Fadli. Fad, aku kangen banget sama kamu. Baru tinggal sehari rasanya, kayak udah lama banget gak ketemu. Hahaha, Nur, baru sehari loh ini. Kamu lucu banget. Tapi jujur aku juga kangen. Di sini rasanya beda banget. Gak ada kamu di samping. Aku sampai tadi rasa bening kesukaan kamu loh. Kayak biar ngerasa kamu di rumah aja loh. Aduh, jadi makin kangen aku sama kamu. Di sini kan aku belum bisa makan enak. Masih seadanya aja. Apalagi belum lama aku masuk kerja. Jadi masih perlu adaptasi. Mau sehat kan? Ada masalah gitu. Tempat tinggal atau tempat kerjaan? Alhamdulillah sehat Nur. Di sini juga aman kok. Emang capek sedikit karena baru mulai kerja. Tapi aku nikmatin. Yang penting ada langkah awal buat kita. Jangan lupa makannya. Jangan sampai kamu kerja terus lupa jaga tubuh. Aku ntar kepikiran kalau kamu sakit. Iya sayang, aku nggak mau bikin kamu khawatir. Aku bayangin kamu makan seadanya aja, bikin aku mau nangis. Aku mau banget di samping kamu sekarang, nyiapin semuanya. Tenang, sabar ya. Nanti kalau udah stabil di sini, aku bakal usahain kondisi lebih baik. Biar kamu nggak kepikiran terus soal aku. Ini rumah berasa kosong banget. Biasanya suara kamu nonton TV. Sekarang cuma suara jangkrik dari luar. Aku juga ngerasa aneh Nur. Biasanya tiap malam sebelum tidur kita ngobrol dulu. Sekarang harus lewat telepon. Tapi aku bersyukur masih bisa dengar suara kamu. Jangan percaya ya, orang baru di sana. Aku takut kamu ketemu teman yang gak baik. Kamu tenang aja. Aku udah janji sama kamu bakal fokus kerja. Ada apa-apa ceritain ya, jangan bikin aku gelisah. Iya, aku janji nggak bakal nutupin apapun. Kasih Fat, aku jadi agak tenang. Kalau tutup aja, rasa rindunya gak bisa hilang. Haha, aku juga sama. Tiap duduk sendiri yang aku ingat ya kamu. Wajah kamu, senyum kamu, bahkan cerewet kamu. Ya emang cerewet. Padahal aku cuma perhatian. Kalau nggak aku cerewet, mungkin kamu sering lupa makan atau mandi. Iya, aku tahu. Justru itu yang aku kangenin. Perhatian kamu itu loh, yang kadang bikin aku ngerasa dimanja banget. Aku tunggu ya kamu pulang. Entah berapa lama, aku janji gak bakal berubah. Aku bakal pulang bawa hasil yang bikin kamu bangga. Biar semua pengorbanan ini ada artinya. Sekarang udah jam 9 malam. Aku kayaknya mau tidur. Ya udah, tidur yang nyenyak ya Nur. Jangan begadang. Kalau capek badan, kamu malah gampang sakit nanti. Mau juga, jangan tidur terlalu malam. Jaga tenaga buat kerja besok. Mimpi indah ya malam ini. Semoga ketemu aku di mimpi kamu. Iya, semoga bisa beneran mimpiin kamu ya. Rasa kangennya terobatin dikit. Beberapa bulan sudah berlalu. Hari itu, Nur pergi ke warung Mila seperti biasa. Nur, kok muka kamu kelihatan muram gitu? Ada apa? Kabar dari Fadli kah? Aku mau cerita Mil. Biasanya tiap malam sempat lo kasih kabar. Sekarang, seminggu cuma sekali. Oh, mungkin dia lagi sibuk Nur. Apalagi kalau kerjaan banyak. Bisa jadi juga dia pulangnya udah kecapean, terus langsung tidur. Iya, tapi kan tetep aja sedih rasanya. Aku di rumah nungguin telepon, pas nggak ada kabar, kepikiran aneh-aneh. Wajar kamu sedih, namanya juga istri. Pasti pengen tahu kabar suami. Tapi jangan langsung mikir yang buruk ya. Percaya aja kalau dia beneran sibuk kerja.
Semoga aja ya, kamu ngerasa sepi ini makin berat loh kalau nggak ada suara dia sama sekali. Kalau kamu lagi kangen banget, coba aja kirim pesan. Siapa tahu dibaca pas istirahat. Kalau gue langsung bales, setidaknya dia tahu kamu nunggu. Iya Mia, aku udah sering gitu, aja nggak dibales, paling baru besoknya. Tiba-tiba, seorang pria datang ke warung. Wajahnya asing bagi Nur. Dia membeli rokok, lalu tersenyum tipis dan menyapanya. Iya Nur, kenalin nih, tetangga baru di gang sebelah. Dia pindahan loh, berapa hari lalu. Iya, nama saya Rahmat, baru pindah ke sini. Salam kenal ya Bu. Saya Nur, salam kenal juga Pak Rahmat. Semoga betah ya tinggal di kampung ini. Insya Allah betah, soalnya orang-orang di sini pada ramah. Saya juga lagi belajar menyesuaikan diri. Ya benar, kampung ini enak kok. Asal kita juga nyatu sama tetangga, pasti gampang. Setelah selesai belanja, Nur pulang. Namun tak lama, ternyata Rahmat menyusulnya. Bu Nur, maaf kalau saya lancang, tapi boleh saya temenin jalan pulang? Soalnya rumah kita searah kan. Boleh aja Pak, saya juga gak keberatan kok temenin ngobrol bentar. Makasih, soalnya saya juga sekalian pengen kenal lebih dekat sama tetangga, biar nggak asing gitu. Wajar lah, saya juga dulu waktu baru pindahan. Butuh waktu adaptasi, lama-lama pasti akrab sama semua orang. Kalau boleh tahu, suami ibu kerja apa ya? Soalnya saya tadi lihat ibu belanja sendiri. Saya namanya Fadli, sekarang lagi merantau kerja jauh. Berapa bulan ini udah nggak di rumah. Oh begitu, berarti sekarang ibu tinggal sendirian di rumah ya? Pasti rasanya berat ditinggal jauh. Ya berat, tiap hari rasanya sepi banget. Biasanya kan ada yang diajak ngobrol, sekarang harus nunggu kabar lewat telepon. Bisa ngerti perasaan itu, karena saya sendiri sekarang udah berapa tahun hidup sendirian tanpa ada pasangan. Wah maaf ya kalau saya nggak nanya-nanya dulu, atau Bapak Duda. Gak apa-apa Bu, saya juga lebih nyaman, jujur aja daripada orang salah sangka kan. Lalu sih, hidup sendirian pasti nggak gampang kan, apalagi kalau udah biasa ada pasangan. Betul, makanya kadang saya pengen punya teman ngobrol, sekadar cerita soal kehidupan sehari-hari, biar gak terlalu sepi. Kalau cuma sekedar ngobrol atau cerita, insya Allah saya nggak keberatan. Terima kasih Bu Nur, saya jadi merasa tenang kalau tahu ada tetangga yang bisa diajak ngobrol. Masalah Pak Rahmat, saya juga kalau lagi kesepian butuh teman cerita. Wah, kita saling tukar cerita ya, jadi biar gak kejebak dalam kesedihan sendiri. Kalau cuma mau yang sekedar ngobrol nggak apa-apa sih, rumah saya juga nggak jauh kan kalau mau mampir. Syukur deh kalau begitu. Jadi kapan-kapan saya pengen silaturahmi ke rumah. Saya boleh datang ya Bu Nur? Iya boleh, asal waktunya pas, nggak ganggu. Pintu rumah saya insya Allah buka buat semua. Baik Bu, semoga kita bisa jadi tetangga yang baik dan saling bantu ya. Amin. Waktu berlalu, hingga Nur pun tanpa sadar terbiasa dengan keberadaan Rahmat. Malam itu, tiba-tiba Rahmat datang. Pak Rahmat, tumben, kira tadi apa? Nggak ada apa-apa kok Bu Nur. Saya cuma kepikiran pengen main aja. Takutnya ibu sendirian di rumah merasa sepi gitu. Saya emang sendirian, tapi udah terbiasa karena malam. Saya kaget aja, pada datang jam segini. Saya sengaja bawa martabak. Saya pikir kalau dibawa ke sini bisa kita makan bareng. Wah, terima kasih banget Pak. Soalnya udah lama gak ada yang bawain makanan. Biasanya kan dulu suami saya yang suka bawain. Ya udah kalau begitu kita makan bareng ya Bu, biar suasananya lebih hangat. Ya, mari. Kalau di meja aja, lebih enak ngobrol sambil ngemil. Bu Nur, kalau boleh tanya, sebenarnya udah berapa lama Ibu sama Pak Fadil nggak komunikasi lagi? Kalau dihitung-hitung, udah sejak bulan lalu. Nggak pernah diangkat, pesan juga dibaca kadang enggak. Waduh, lama juga ya. Kan seenggaknya seminggu sekali ada kabar. Sekarang kok bisa sampai sebulan lebih nggak ada? Ya, terakhir banget sempat kirim uang, pun kecil jumlahnya. Di situ nggak ada kabar lagi sama sekali. Aku sampai mikir, ini dia sakit tuh, apa ponselnya rusak? Bisa jadi sih, tapi kalau menurut saya ya Bu, jangan-jangan dia udah mulai lupa diri di sana. Namanya di rantauan kan banyak godaan. Astagfirullah, jangan ngomong gitu Pak. Saya makin gak tenang nih. Tapi emang sih, kadang pikiran buruk tuh datang sendiri. Saya bukan maksud nakut-nakutin, tapi kenyataan di luar sana memang begitu Bu. Laki-laki kalau jauh dari istri
Kan sering kali goda-goda sama hal-hal yang baru dilihat. Tapi saya percaya sama Fadli kok. Walaupun sekarang nggak ada komunikasi, saya yakin banget nggak bakal macam-macam. Percaya boleh, tapi tetap harus realistis, Bu. Kalau sampai bulan depan masih nggak ada kabar, Ibu mau gimana? Jujur saya nggak tahu Pak. Saya bingung. Lari, berat telepon masuk. Ternyata yang kosong. Rasanya kayak digantung. Kalau saya boleh kasih saran ya, Bu, jangan nunggu terus tanpa kepastian. Nanti Ibu yang sakit sendiri karena kepikiran. Tapi saya istri Pak. Gimana pun juga, kewajiban saya nunggu suami. Masa iya, galin begitu aja? Saya ngerti, tapi kalau terus-terus begini, siapa juga yang jaga hati Ibu? Siapa yang perhatiin keseharian Ibu? Yang lihat Ibu makin kurus juga sekarang. Emang sih, saya hari-hari ini susah makan. Rasanya nggak nafsu banget. Udah beda banget rasanya. Aduh Ibu, nggak bisa terus-terusan begini. Saya kasihan liatnya. Makanya saya sering main ke sini biar Ibu nggak terlalu sepi. Saya emang seneng sih kalau dia bisa diajak ngobrol. Tapi tetep aja, pengen Fadli tuh bisa hilang. Kayak sekarang nggak tahu dia lagi apa di sana. Kalau bulan depan tetap nggak ada kabar, langkah apa yang bakal Ibu ambil? Masa mau nunggu terus tanpa kepastian? Aku benar-benar nggak tahu Pak. Bahkan mikirin pertanyaan itu aja, dadaku sesak. Seolah-olah takutnya udah ditinggal. Jangan sampai Ibu jatuh sakit ya, karena mikirin hal yang belum jelas. Nanti malah makin susah. Sementara Fadil di sana entah lagi mikirin Ibu atau enggak. Allah, berat banget rasanya. Tiap hari doa terus, tapi jawaban belum datang-datang juga. Mulai sekarang coba pikirin juga diri Ibu sendiri. Jangan cuma fokus ke dia yang belum tentu ingat Ibu. Maksud Bapak apa? Saya jadi agak bingung. Maksud saya sederhana kok Bu. Coba Ibu kasih ruang buat diri sendiri bahagia. Gak melulu nunggu sesuatu yang gak pasti. Saya ngomong ini bukan berarti nyuruh Ibu lupa. Tapi setidaknya jangan biarin hati Ibu hancur karena penantian yang gak jelas. Iya, saya ngerti maksudnya Pak. Tapi buat ngejalannya itu loh sulit. Apalagi aku sayang sama Fadli. Ya namanya juga sayang, wajar. Tapi kalau sayang itu malah bikin sakit, Ibu juga harus bijak. Apalagi kalau komunikasi terputus-putus. Yang penting ya Bu, Ibu mulai sadar kalau nunggu itu ada batasnya. Jangan sampai Ibu sendirian terus, terluka tanpa ada yang peduli. Makasih ya Pak Rahmat. Saya jadi bisa cerita, waktu saya masih campur aduk. Sama-sama Bu Nur, saya ada di sini kalau Ibu butuh teman ngobrol. Jangan segan-segan ya. 3 bulan kemudian, Fadli berdiri di depan rumahnya yang kini sudah kosong. Wajahnya bingung, ia pun memutuskan untuk ke warung Mila. Mila, ini aku Fadil. Kamu masih ingat kan sama aku? Astagfirullah Fadli, ya Allah beneran kamu. Aku kira kamu udah gak balik lagi. Maksudmu apa Mil? Kenapa kamu ngomong gitu? Aduh, aku bingung ngomong harus gimana. Tapi, kamu beneran pulang dari rantau ya? Iya, aku balik ke rumah, tapi kok kosong ya? Nur kemana? Fadli, sabar ya. Aku gak enak sebenarnya ngasih tahu ini. Cepetlah Mil, jangan bikin aku makin penasaran. Nur sekarang udah nikah lagi. Mata tangga baru sini, namanya Rahmat, udah pindahan. Apa? Kamu jangan main-main Mil. Main-main, Fat. Aku sendiri kaget lah kamu balik, kira kamu gak pulang lagi. Makanya Nur mutusin begitu. Ya Allah Nur, kenapa kamu tega? Aku tunjukin rumahnya, kalau kamu mau lihat sendiri. Tunjukin Mil, aku harus ketemu Nur sekarang juga. Itu rumahnya di gang belakang, catnya biru muda. Aku harap kamu kuat ya, Fat. Fadli bergegas juga ke sana dengan wajah sakit hati. Sesampainya di sana, Nur sedang menyapu halaman. Nur, ini aku. Ya Allah, Fadli, kamu pulang? Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku Nur. Kenapa rumah tangga kita kamu hancurin kayak gini? Aku Aku tinggalin kamu buat kerja, untuk kita bisa makan, dan kamu malah milih laki lain. nggak pernah telepon lagi. Aku nunggu tiap malam, nggak ada kabar. Uang kirim, aku rasa ditinggal Fadli. Terus Rahma datang dan mainin aku. Jadinya ya begini. Jadi karena itu kamu nikah lagi? Karena kesepian? Aku salah Fadli. Aku tahu aku hilaf. Aku minta maaf. Aku udah nggak bisa lagi lihat kamu kayak dulu. Kalau ini pilihan kamu, ya udah, aku bakal pergi.
Kali ini jauh banget supaya kamu bisa bahagia sama pilihan kamu. Berapa bulan kemudian, datang ke warung Mila dengan wajah lebam. Astagfirullah Nur, wajahmu kenapa? Mila, aku udah gak kuat lagi. Amat sering mukul aku, juga kecanduan cudol. Ya Allah, Nur, kok bisa loh? Dari dulu kamu bilang dia baik. Aku salah Mil, aku buta. Aku kira dia bisa nemenin aku, tapi ternyata bikin aku sengsara. Kamu bisa sekarang ninggalin Fadli. Ya dulu sabar, kerja penting tulang malah demi kamu. Aku nyesel banget Mil, mama aku nangis inget dia. Ternyata dia suami yang baik, tapi aku sendiri yang buang dia. Yaudah Nur, sabar aja. Ini pelajarannya buat kamu ke depannya. Hari ini, Nur pun sadar, dia yang anggap bisa menjadi pendamping hidupnya, ternyata tak lebih suaminya yang sudah ia campakkan sendiri.